Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our group. My name is Kiselia Fatima Nurhalija and my friend is Elita Febrianti. We are from English Education Program, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Today we are going to Xiaomi Company in Samarang Street. We want to do an interview about marketing team or division in the company for our final assessment English for Office Administration subject. So let's get started. Xiaomi was founded in 2018 and is located on Street Pesantren Afalah Biru, Makargali Village, Tarogong Kidul, Garut, West Java. Xiaomi is culinary company that transform traditional tapioca-based snacks such as bakso aci, cuanki, seblak, and ramen into convenience, ready-to-eat packaged foods, free from synthetic MSG and enriched with probiotics. With full certification from BPOM, Indonesian FDA, Halal MUI, and other permits. Xiaomi product up to 20,000 package per month and distribute them through e-commerce platforms, modern details, outlets, and export to Japan and several European countries. Xiaomi's products have a long shelf life and have received multiple awards, including the Daniman Social Entrepreneur Awards 2016. Making it one of Garut's most successful culinary. Its aim is to penetrate both national and international markets. Very well, let us conduct an interview with the relevant party. Sebelumnya terima kasih ya kepada Teteh sama AA yang sudah membantu kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan interview kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kami dari Institut Pendidikan Indonesia Garut dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris untuk kegiatan mata kuliah English for Office Administration. Jadi kami diperlukan untuk menginterview salah satu perusahaan. Terus kami kebagiannya di bagian tim marketing. Ya, divisi marketing. Nah, kebetulan kita sudah janjian dengan perusahaan Xiaomi untuk kegiatan interview ini. Boleh tahu nama Teh siapa? Aku Elias Naria. Makasih ya Teh sudah mau diinterview oleh kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin kita akan mengajukan 15 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak atau Ibu melakukan proses identifikasi atau mencari tahu terhadap apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Ibu dan Bapak oleh konsumen? Ya, kita melakukan riset tersebut ya sebelum sebelum menghasilkan produk ini gitu ya. Kayak apa disebutnya customer behavior-nya kita riset dulu, lebih seringnya kesalahannya apa seperti itu. Sekarang kan di zaman sekarang itu lebih banyak yang praktis-praktis kan ya. Nah, Xiaomi hadir dengan makanan instan praktis ini. Cuman kita lebih berkomitmen lagi di halal integrity-nya. Kita ada konsep itu yang mungkin membedakan produk kita dengan produk yang lainnya. Halal integrity itu kita ada halal proses, halal akar, halal supply bahan bakunya, halal zat, dan juga halal lifestyle dari karyawannya juga. Jadi semuanya itu berkonsep di halal integrity tersebut gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu merekomendasikan produk kepada orang lain selain dari konsumen? Betul, kita selain ke konsumen, mungkin kita biasa sebutnya adalah end user ya untuk yang mengkonsumsi langsung itu. Kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra kita seperti di KAI, terus di tempat-tempat wisata seperti Bobo Cabin, terus di Cipanas ya di Sumber Alam itu juga udah kerjasama, sama di tempat oleh-oleh juga itu kita sudah bekerja sama sebagai mitra Xiaomi resmi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu menyesuaikan kegiatan marketing ini dengan tren pasar? Ya, betul.
Karena tren pasar sekarang kan kita tahu ya pengennya praktis-praktis dan kita lebih berfokusnya itu di teman traveling. Jadi kan yang praktis pastinya untuk travelingnya teh ya, biar traveling juga nggak ribet. Jadi butuh makanan instan yang praktis dan juga halal. Apalagi kan travelingnya itu ke luar negeri ya, kita ada goals untuk bisa membawa Xiaomi ini untuk mendunia ke seluruh negeri. Jadi mempermudah umat customer gitu untuk bisa lebih taat dengan hadirnya mengkonsumsi Xiaomi ini, Cuanki instan ini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu pernah memposisikan diri sebagai konsumen saat melakukan kegiatan marketing di perusahaan ini? Pernah. Saya pribadi juga suka beli gitu untuk ya makan di rumah karena emang enak banget. Suka beli kita juga gitu. Mengkonsumsi Xiaomi juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu mengelola marketing dari segi produk? Itu lebih ke tim operasional ya, tim produksinya. Cuman kita paling di segi marketingnya itu di kemasannya aja teh ya. Nah, itu kita ikut di sana gitu, mendesainnya di tim marketing gitu. Kalau terkait dengan harga gimana teh? Kalau harga itu dari siapa Riki? Harga? Kalau harga mah kita ngitung dari, maksudnya harga jualnya. Ya. Harga jual mah kita ngitungnya dari harga HPP dulu sebetulnya. Dari HPP, terus Terus keuntungan, harga jual. itu harga jual gitu. Mungkin kalau di area marketing itu lebih ke promosinya, promosinya dari harga jual tersebut kita buat strategi biar lebih menarik dengan main di promosinya kayak gitu. Terkait tempatnya gimana? Apakah tim marketing mengelola tempat juga teh? Kita itu di online teh, kebetulan promosinya di online, kita di sosial media main di Instagram, TikTok, sama kalau pemasarannya kita di all marketplace kita ada, sama kita juga punya website sendiri teh, ada blog sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu membuat marketing pada perusahaan ini lebih unik atau susah ditiru agar memberikan keuntungan yang lebih? Mungkin yang bisa membedakan dengan brand lain dan strategi kita itu mengusung konsep halal integrity yang 5 poin tadi. Itu yang bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan ini menggunakan saluran komunikasi seperti iklan atau media sosial atau yang berhubungan dengan masyarakat yang sesuai dengan target pasar? Ya betul. Tentunya ya kita mempromosikannya pakai sosial media, terus kita juga pakai ads ya dengan iklan di marketplace gitu. Kita main di sana juga di sosial media. Oh, biasanya kalau di sosial media itu kayak di TikTok kayak gitu? TikTok sama Instagram. Kalau kontennya, kalau pemasarannya kita di marketplace ada Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop juga, sama website pribadi. Selanjutnya, apakah perusahaan Bapak atau Ibu konsisten dalam menciptakan branding produk untuk calon konsumen? Konsisten, karena kita konsistennya itu karena punya tujuan ya, dengan menghadirkan produk ini tuh ingin mempermudah customer untuk lebih taat ya. Kenapa lebih taat? Karena tadi kita mengusung konsep halal integrity. Customer lebih aware lagi akan makanan instan halal dan ini menjadi tujuan utama. Jadi kita harus bisa konsisten di sana untuk sampai goals tersebut tercapai gitu. Xiaomi bisa mendunia dan customer juga bisa lebih aware lagi dengan makanan halal ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan Bapak atau Ibu ini menentukan tujuan marketing yang jelas, mudah dilihat hasilnya, dan masuk akal? Ya tentunya jelas, jadi teteh bisa coba eksplorasi tentang POAK. Tahu POAK? Nah, coba dieksplorasi tentang POAK pakai ChatGPT ya. Nanti itu bisa jadi bahan untuk tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi di semua perusahaan juga untuk strategi marketing dan lain-lain itu pakai metode POAK. Planning, organizing, activating, terus apa lagi? Kayaknya itu. Nah, itu bisa teteh eksplorasi ya. Jadi cari tambahan juga lah buat teteh ya. POAK. Nah, itu pasti di setiap perusahaan pakai POAK. Lalu selanjutnya, apakah strategi marketing di perusahaan Bapak atau Ibu diperiksa secara berkala, lalu disesuaikan bila diperlukan?
Iya, betul. Kita kan ada evaluasi ya. Ketika ada campaign, kita buat strateginya sebelum campaign dimulai. Terus setelah campaign berakhir, kita ada evaluasi ya, seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita itu ada meeting tahunan. Misalkan di tahun 2024 di akhir Desember itu all manager sama direktur meeting semua untuk menentukan strategi per kuartal, bukan kuartal ya, per 3 bulan. 1 tahun ada 4 kuartal, per kuartal ada strategi apa, terus ada evaluasi apa. Nanti ada lagi di akhir Desember tahun ini evaluasi tahunan, itu tentu ada. Nah itu yang dimaksud tadi yang POAK tadi. Dan Itu melakukan perbaikan juga dari evaluasi perbaikan, ada continuous improvement apa, misalkan per kuartal ada failure factor atau faktor kegagalan di channel marketing apa aja 3 bulan ini gitu kan. Nah itu dievaluasi terus nanti strategi kedepannya apa perbaikannya, atau yang lebih familiar mah ya di corporate mah disebutnya continuous improvement biasanya. Nah continuous improvementnya apa gitu, itu Jadi pasti ada evaluasi. Selanjutnya, apakah di perusahaan Bapak atau Ibu mengikuti perkembangan tren pasar, perilaku konsumen, dan teknologi agar tetap up to date? Iya, Ya. betul. Nah, paling catatan untuk yang pertanyaan tadi itu kita bisa pakai metode Tam Samsung. Nah, itu coba teteh kulik ya. Saran saya coba lihat di ChatGPT, itu salah satu metode bagaimana cara kita mengukur market share, itu pakai metode Tam Samsung. Teteh eksplorasi ya terkait metode Tam Samsung. Kita menggunakan teknologi Nah, terus buat teknologi juga kita aware dengan teknologi apa, dengan AI, kita juga CS juga pakai AI juga. Marika, kemarin Ada toolsnya. ada toolsnya itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan Bapak atau Ibu terus mengembangkan produk atau layanan agar tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Betul, kita terus mengembangkan pelayanan dan juga produk untuk bisa lebih baik lagi ya. Dari saran-saran, masukan-masukan dari customer, kita sangat terbuka untuk menerima hal tersebut, lalu itu dijadikan untuk perbaikan untuk kita gitu, untuk menjadi ya tadi ya ada continuous improvement dari evaluasi yang tersebut gitu. Dan kita mengikuti dari saran dan masukan customer. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Bapak atau Ibu juga menyadari adanya kekurangan di dalam perusahaan dan berusaha untuk memperbaikinya? Dan ada. Dan langsung memperbaikinya? Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu melihat dan memanfaatkan peluang dari luar perusahaan untuk mendukung kemajuan usaha? Ada, memang sempat ada yang ikut juga, cuman kita harus mempertimbangkan juga untuk impact-nya seperti apa ke depannya gitu. Jadi untuk peluang-peluang tersebut kita ambil dulu, cuman kita pertimbangkan dulu gitu. Terusnya ini ya peluang apa dengan yang lain gitu ya. Misalkan kita ada 2 channel ya, ada online, ada offline. Sebenarnya untuk marketing mah lebih general sih, lebih ke online offline sebetulnya. Terus untuk memanfaatkan pihak ketiga seperti Alfa, Indomaret, terus di kereta api itu channel utamanya gitu kan. Itu ya kita memanfaatkan channel-channel tersebut. Mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaan ya Teh. Apakah perusahaan Bapak atau Ibu juga memperhatikan hal-hal dari luar yang bisa menjadi tantangan atau ancaman bagi bisnis di perusahaan Bapak atau Ibu? Kita perhatikan tersebut. Karena memang sebelum juga ada yang mau ngajak kerjasama, cuma kita pertimbangkan lagi takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya kita memperhatikan hal tersebut. Paling tambahannya untuk pertanyaan tadi bisa eksplorasi tentang SWOT atau nah kita pakai SWOT juga tentunya ya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Teteh Ara yang sudah membantu kami. Semoga bermanfaat ya. Amin. Maaf mengganggu waktunya. Maaf dari kami juga ada kesalahan dan ada kekurangan. Mau sesi dokumentasi. We are conducting a documentation session with the interview here.
We were also invited by our resource person to come to the marketing office. And then, the office also displayed the Indonesian Creations Appreciation Award in 2024. The Xiaomi company also provides a musola where employees can worship in peace. Thank you for watching our video. Bye-bye.